Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam melaksanakan semua tugas pembelajaran luringnya. Baiklah, pada kesempatan ini di pertemuan ke-6 ini, di sini Ibu bakalan membahas masih mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi ini sudah bagian yang ketiga. Jadi pada pertemuan ini, pertidaksamaan nilai mutlaknya itu merupakan kelanjutan dari pertidaksamaan nilai mutlak yang ada pada video keempat kemarin. Di sini nanti kita bakalan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuknya itu berbentuk rasional atau berbentuk pecahan. Jadi nanti ini bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak yang ada pembilang dan ada penyebutnya. Di sini Ibu beri satu contoh soal di mana sebelumnya pada latihan bentuk ini sudah Ibu keluarkan, di mana Ibu berharap kalian bisa menemukan atau mempelajari caranya terlebih dahulu secara sendiri melalui modul pembelajaran ataupun melalui sumber lain. Nah, di sini sebagai contoh Ibu kasih ada mutlak dari 3x tambah 7 per x kurang 1 lebih dari sama dengan 2. Di sini dapat kalian lihat bahwa bentuk soalnya ini sangat berbeda dengan yang video keempat kemarin. Kalau pada video keempat kita membahas bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk di kiri pakai mutlak, di kanan pakai mutlak. Tetapi kalau pertemuan ini kita membahas pertidaksamaan nilai mutlak yang berbentuk pecahan atau dalam matematika ini disebut dengan bentuk rasional. Jadi yang di atas itu biasanya kalau pada SD atau SMP sudah dibahas, yang di atas itu namanya pembilang dan yang di bawah namanya penyebut. Bagaimana sih cara kita menyelesaikan bentuk soal yang berbentuk rasional ini? Langkah pertama, dia ada sedikit perbedaan langkah dengan yang sebelumnya, tetapi nanti kita masih tetap menggunakan teknik menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak pada video keempat. Jadi langkah pertama, ini karena ada pembilang, ada penyebut. Jadi langkah pertama kita pisahkan terlebih dahulu mutlaknya. Jadi kan dia ada satu mutlak besar ini, jadi kita pisahkan. Yang di atas kita beri mutlak tersendiri. Jadinya yang bagian atas atau bagian pembilang kita bikin mutlak dari 3x tambah 7 per, dan di bawah juga kita beri mutlak dari x kurang 1 lebih dari sama dengan 2. Dan ingat pada persamaan sudah Ibu bahas, kemarin jika posisi di sebelah kanannya ada angka yang sendiri atau angka yang menjomblo, seperti di sini ada angka 2, berarti kita kalau dia bentuk pecahan berarti kita tambah per 1 di bawahnya. Biar dia sama-sama ada pasangan, imbang dia dengan yang di sebelah kiri. Jadi di sini dibikin 2 per 1. Ingat, kemarin kalau bentuknya sudah seperti ini, sebenarnya ini sangat mudah, berarti sudah tahu mau diapakan, yaitu dikali silang. Jadi di sini kita kali silang. Jadi ingat ya, ini jangan sampai salah posisi mengkali silangnya. Kalau pada persamaan ini tidak ada masalah, karena dia sama dengan mau 1 dikali mutlak dari 3x tambah 7 dulu, atau 2 dikali mutlak dari x kurang 1 dulu, ini tidak masalah kalau pada persamaan. Tetapi kalau pada pertidaksamaan ini jangan sampai tertukar. Jadi ingat, yang harus dikalikan pertama kali yaitu bagian pembilang yang di atas dikali dengan yang silangnya yang di bawah yang sebelah kanan. Jadi di sini mutlak dari 3x tambah 7 dikali dengan 1. Jadi jangan sampai yang x kurang 1-nya dulu dikali sama 2. Itu tidak boleh. Kalau pada pertidaksamaan ini harus hati-hati. Jadi harus pembilang dulu yang dikali. Jadi pembilangnya 1 dikali mutlak dari 3x tambah 7. Lebih dari sama dengan, sebelahnya lagi, 2 dikali mutlak dari x kurang 1. Setelah kita kali silang seperti ini, nampak kita 1 dikali mutlak 3x tambah 7. Lebih dari sama dengan 2 dikali mutlak dari x kurang 1. Kita kalikan angka 1 ini ke dalam mutlak. Berarti 1 dikali 3x, 1 dikali positif 7, berarti positif 7. Lebih dari sama dengan, sebelahnya lagi, mutlak 2 dikali x, 2x,
2 dikali min 1, min 2. Jadi kita lihat, jadi akhirnya bentuknya itu mirip dengan pertidaksamaan nilai mutlak video keempat kemarin, di mana mutlaknya ada di kiri, mutlaknya ada di kanan. Langkah selanjutnya kita ikutin langkah pada video keempat. Ibu ulang kembali nih, pada slide bisa kita lihat bahwa langkah pada video keempat pertama simbolkan ruas kiri dengan A, ruas kanan dengan B. Kemudian gunakan rumus A tambah B, A kurang B, dan tanda menyesuaikan dengan soal. Kemudian pisahkan log 1, log 2, cari X1, cari X2 ya. Setelah dapat X1 dan X2, barulah kita menulis HP-nya nanti sesuai dengan ketentuan soal. Kalau dia besar gunakan atau, kalau dia kecil atau kurang dari berarti gunakan kamar 3. Oke, kita di sini sudah dapat di kirinya ada mutlak dari 3x tambah 7. Lebih dari sama dengan mutlak dari 2x kurang 2. Berarti di sini kita dapat lihat bahwa A-nya itu mutlak dari 3x tambah 7. Kemudian B-nya 2x kurang 2. Kita masukkan ke rumus A tambah B, baru A kurang B. Berarti di sini nampak A-nya itu 3x tambah 7 ditambah dengan 2x kurang 2. Tutup kurung ya, kurungnya. Kemudian buka lagi kurung sebelahnya. 3x tambah 7, A-nya dikurang 2x kurang 2. Tutup kurung, lebih dari sama dengan 0. Setelah kita nampak A tambah B, A kurang B. Kemarin langkah berikutnya buka kurung biasanya dengan mengalihkan tanda, ya kan? Berarti di sini 3x tambah 7 tetap karena dia di bagian depan. Kemudian positif kali positif 2x tetap positif 2x. Positif kali negatif 2, negatif 2. Sebelahnya gitu juga, 3x tambah 7 tetap. Negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif kali positif 2, negatif 2. Negatif kali negatif berarti positif 2. Oke, tanda di ujungnya berarti lebih dari sama dengan 0. Karena soalnya itu lebih dari ya. Setelah kita buka kurung biasanya, kemudian kita dekatkan yang ada X. Berarti 3X sama 2X. 3X, karena tanda 2X-nya positif, berarti pindah tambah 2X, tambah 7, kurang 2. Sebelahnya 3X, baru yang ada X-nya negatif 2X, tambah 7, tambah 2. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan sama-sama yang ada X. Berarti 3X tambah 2X, 5X. 7 kurang 2, positif 5. Sebelahnya 3X kurang 2X, berarti 1X. 9 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Sekarang sudah nampak kan satu ada X, satu tidak. Kemudian langkah berikutnya kemarin pisahkan log 1 dan log 2. Jadi kita pisahkan. Log 1-nya 5X tambah 5 sama dengan 0. Ingat kemarin yang ada X harus sebelah kiri. Berarti 5X tinggal. 0. Pindah kamar ganti tanda. Positif 5 pindah jadi negatif 5. 5X tetap sama dengan 0 kurang 5, berarti tidak ada uang, punya hutang 5, berarti hutang 5. X sama dengan min 5 dibagi 5. X sama dengan negatif bagi positif, negatif 5 bagi 5, min 1. Berarti X yang pertama kita dapat min 1. Kemudian log 2 kita kerjakan, log 2-nya X tambah 9 sama dengan 0. Ingat yang ada X tinggal, berarti X tinggal. 0 tetap. Positif 9 pindah jadi negatif 9. X sama dengan 0 kurang 9. Tidak punya uang tapi punya utang 9. Berarti min 9. X sama dengan min 9 bagi 1. X sama dengan min 9. Jadi di sini kelihatan bahwa X-nya ada 2, min 1 dan min 9.
Nah, negatif 1 sama negatif 9. Kita perhatikan tanda, karena tandanya di sini bertanda lebih dari sama dengan. Ingat kemarin kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti kita menulis HP-nya menggunakan teknik atau. Berarti di sini kita menggunakan teknik atau. Jadi HP sama dengan buku kurang kurawal. X di mana yang lebih kecil antara min 1 dan min 9. Kemarin kalau yang negatif berarti angkanya semakin besar, berarti tanda itu berarti dia memiliki nilai yang semakin kecil. Berarti di sini yang paling kecil adalah min 9. Berarti X di mana X kurang dari sama dengan min 9 atau X lebih dari sama dengan 1. Tutup kurung kurawalnya. Jadi begitulah langkah menyelesaikan dari pertidaksamaan nilai mutlak yang sifatnya berbentuk rasional atau berbentuk pecahan. Cuman ada sedikit tambahan di awal mengerjakan, yaitu kita harus memisahkan terlebih dahulu pembilang dan penyebut, kemudian mengkali silangkan. Setelah dia bentuknya sama dengan pertidaksamaan nilai mutlak pada pertemuan sebelumnya, maka langkahnya tetap sama dengan pertemuan sebelumnya. Baiklah, rasa ibu, demikianlah pembahasan kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak bagian ketiga ini. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat menjadi sumber referensi untuk menyelesaikan semua bentuk persoalan persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.